Halo sahabat podcast, selamat siang. Senang sekali berjumpa kembali dengan kami pada edisi hari ini, Rabu 4 Januari 2023. Tentunya dengan semangat baru ya di awal tahun 2023. Kita berlomba-lomba untuk meraih apa yang kita inginkan ya, sesuai dengan resolusi kami masing-masing ya. Dan hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, sosok muda yang sangat inspiratif. Beliau telah 2 kali duduk di legislatif di DPRD Kota Sorong ya, dan saya ngamatin selama ini beliau juga sangat luwes, sahabat podcast, di mana-mana beliau bisa masuk. Saat kunjungan presiden beliau berada di ring 1 gitu ya, dan ini merupakan tentunya satu kebanggaan, dan yang sangat saya kagumi juga, beliau ini sangat peduli dengan masyarakat ya, di mana-mana ada orang yang butuh pertolongan gitu ya, butuh misalnya lagi sakit mau dirujuk, beliau hadir di situ. Nah, inilah yang satu kebanggaan bagi beliau, akhirnya bisa namanya juga sangat tidak asing lagi tentunya ya di kalangan warga Kota Sorong. Nah, siapa lagi kalau bukan adik, saya panggil adik aja ya, Safrudin Sabonama SH. Ini dia sahabat podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, kabar baik. Keluarga sehat ya? Iya, keluarga sehat. Iya. Selamat tahun baru juga ini. Oh iya, benar, tahun baru ya. Jadi ini agenda pertama secara yang dipublish di awal tahun. Di awal tahun ini. Terima kasih banyak karena sudah mengundang ke sini ya. Sama-sama. Ya. Oke, kita langsung saja. Kita sudah memasuki menginjak tahun 2023 dan berada di provinsi yang termuda, Provinsi Papua Barat Daya ya. Nah, sebagai politikus ya tentunya sudah punya ancang-ancang bagaimana peluang di tahun 2024 mendatang dengan provinsi baru ini. Ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Tahun 2023 ini kita masuk dengan sebuah siklus yang berbeda. Karena ketika kita masuk, kita tidak sama seperti tahun lalu yang provinsi kita sudah ada, ritme bagaimana kita bermasyarakat secara dinamis itu semua sudah tertata apik. Nah, hari ini, tahun ini kita masuk dengan sebuah provinsi baru yang kemudian memunculkan banyak energi-energi dan harapan-harapan baru. Akan kemana kita membawa masyarakat, kemudian akan kemana kita mengarahkan perpolitikan Papua Barat dan kita di Kota Sorong ini seperti apa. Tentu ini Karos menjadi sebuah tantangan dan juga memacu adrenalin kita. Kita hidup di alam demokrasi yang semua orang diberi ruang untuk bisa berkompetisi. Tetapi kita juga harus memahami bahwa ternyata semua dinamika-dinamika itu tidak serta-merta harus terjadi. Ada sebuah proses yang harus sama-sama kita hormati, ada sebuah dinamika yang juga harus sama-sama kita taati rule of game-nya. Begitu Kak Ros. Berarti nanti akan persaingan semakin ketat ya untuk memperebutkan nantinya di provinsi atau di kota. Betul, gitu ya. Betul. Apa perbedaan misalnya nanti kita provinsi terbaru nih, tentunya mungkin peluang kursinya lebih besar atau gimana nanti ini? Nah, ini kita sudah kemarin dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu kita sudah bagi. Jadi Kota Sorong itu untuk mengirim DPR ke Provinsi Papua Barat Daya itu ada 2 dapil. Dapil 1 dan dapil 2. Nah, di 2 dapil ini itu incumbent yang selama ini duduk di Provinsi Papua Barat Daya, mereka pasti akan kembali ke daerah mereka masing-masing. 12 kursi yang ada saat ini di Provinsi Papua Barat mewakili Kota Sorong itu hampir semuanya akan kembali. Mungkin ada 1-2 saja yang tinggal, tapi hampir semua kembali. Nah, pemain-pemain yang sudah punya basis massa jelas ini akan berhadapan dengan pemain-pemain baru yang kemudian mereka punya konstituen itu sudah tidak sama seperti yang tahun-tahun periode-periode sebelumnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua untuk Kota Sorong ini dia sudah menjadi 4 dapil. 4 dapil. Nah, salah satu dapil, contohnya dapil 2 itu akan menjadi dapil di mana pertarungan para gajah itu di situ. Karena wakil ketua 1 DPR juga di situ, ketua DPR juga di situ, wakil ketua 2 DPR di situ. Sangat sengit ya? Sangat sengit. Betul, berarti rame nanti 2024. Jadi
hari ini itu teman-teman para politisi yang berupaya untuk bisa tampil di kontestasi 2024 nanti itu Garos, itu mereka sudah punya gambaran bahwa ini nanti apakah saya akan menang atau jadi semua sudah mulai berhitung. Dengan hitungan-hitungan itu mereka akan menentukan dapil mana mereka akan masuk gitu. Gitu. Yeah. Mulai berhitung-hitung ya. Yeah. Berarti adik Sabon juga sudah mulai berhitung-hitung kan? Ya betul. Mau kemana? Apakah masih tetap di kota atau meningkat lagi ke provinsi? Iya. Jadi kalau saya kemarin itu saya pikir bahwa 2 periode kita melayani rakyat di DPRD, saya pikir itu sudah cukup. Karena kita tidak mungkin, di dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa berubah itu semudah kita membalikan telapak tangan. Betul. Ada proses perubahan yang juga tidak bisa kita nafikan. Nah, terkadang kita ini contohnya begini Karos. Yeah. Ketika saya masuk ke DPR itu saya punya mimpi bahwa saya sampai di dalam tuh saya akan mengobrak-abrik, saya akan melakukan sebuah restorasi, saya akan mencoba membenahi sebuah model pemerintahan yang bermartabat dan kemudian itu bisa dihormati oleh semua stakeholder. Tetapi ternyata ketika saya masuk, saya akan dihadapkan dengan sebuah sistem yang dimana di dalam sifatnya kolektif kolegial. Jadi kalau seandainya saya mau, itu kenapa sampah-sampah banyak di dalam? Betul. Tapi kalau bukan komisinya saya, maka saya tidak boleh berbicara terlalu jauh. Kita sudah mulai dipeta-petakan. Artinya anggota DPRD kota tidak bisa berbuat banyak. Tidak bisa berbuat banyak. Kita harus menghormati bahwa di dalam rumah itu ada rule of game yang harus sama-sama kita hormati. Ada standar etik yang harus tidak bisa kita kesampingkan itu. Jadi kayak tadi saya bilang, ini kenapa sampah-sampah banyak di sungai, sampah-sampah banyak di jalan. Saya hanya sekedar menginformasikan itu ke teman-teman di komisi yang bersangkutan. Lalu teman-teman yang di komisi bersangkutan akan mengkomunikasikan dengan stakeholder di pemerintahan, dinas kebersihan dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika itu muncul lagi anggarannya di mana dan lain sebagainya. Panjang birokrasi. Makanya kemarin dulu saya juga sempat gini, ini orang pada saat sebelum masuk di dewan vokal banget gitu, nyorotin pemerintah gini-gini. Setelah jadi dewan kok diam gitu. Saya loh kemana suaranya? Itu ternyata itu ya. Tapi kenapa nggak bisa didobrak gitu seperti itu? Jadi begini Karos. Ini sistem penganggaran pemerintah ini kan sistem yang memang sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian kita ini Kota Sorong ini kan lebih PAD kita kecil kan. Jadi kita lebih banyak mengharapkan transfer dari pusat. Nah, kalau sudah seperti itu maka kita boleh bermimpi sebesar-besarnya, tetapi kita tidak bisa kemudian saya mau yang ini, saya mau ini, semua tercover. Ya seperti anak kecil saya, kalau dia dengan ibunya ke pasar, ibunya bawa uang cuma 10.000, terus dia mau minta mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, ya jelas tidak bisa terakomodir semua. Itu kondisi real yang kemudian yang tadi seperti Karos. Ketika kita di luar kita berandai-andai bahwa di dewan ini seperti ini, kita masuk dan kita seperti ini. Ternyata ketika kita masuk, kita sudah terjebak dalam sistem. Sehingga kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Artinya tidak lebih baik di dalam ketimbang mendingan di luar. Di luar, Jadi saya itu ketika periode pertama itu kan saya habiskan waktu dengan frontal terus, Lalu kemudian saya merasakan bahwa ternyata perlawanan ini tidak bisa saya menangkan ini. Lalu saya harus ambil rute lain. Saya harus kemudian menggalang teman-teman di NGO, teman-teman di OKP untuk mari kita kerja bareng untuk kota ini. Jadi kalau kalian tidak bisa menyumbangkan secara materi untuk kota ini, mungkin secara pemikiran, konsep, gagasan apa yang bisa kemudian sama-sama kita lakukan. Lalu Karos lahirlah itu banyak komunitas-komunitas. Sebenarnya ketika hadirnya komunitas-komunitas peduli lingkungan, komunitas peduli orang sakit dan lain, itu sebenarnya tamparan buat pemerintah bahwa konstitusi memerintahkan bahwa pemerintah harus berkewajiban untuk menghadirkan kesejahteraan, kemudian harus mewujudkan masyarakat yang terdidik dan lain sebagainya. Tetapi kemudian pemerintah tidak mampu melakukan itu karena tadi keterbatasan itu, Kak. Nah,
ketika teman-teman komunitas melakukan aksi-aksi sosial mereka yang tadi saya bilang ini sebenarnya tamparan buat pemerintah, tetapi ada juga pemerintah yang responsif kemudian peka, ada juga pemerintah yang bilang Yang malas tahu. yang malas tahu sudah dosa bikin jadi biarkan orang urusan begitu. Gitu ya. Iya. Tadi kalau misalnya anggota dewan yang frontal katakanlah tadi, itu konsekuensinya apa? Apakah bisa langsung di PAW atau apa? Jadi begini Kak, kalau PAW itu dia itu lebih ke urusannya ke partai. Iya. Karena jadi dari partai turunnya ada fraksi, kemudian ada anggota-anggota di dalam. Kalau untuk PAW sih kita tidak terlalu takut, Iya. cuma di dalam itu biasanya nanti kita akan merasa terkucil, akan merasa terkucil ya. Dan itu sebenarnya hukuman yang paling sakit, yang paling menyakitkan karena suka atau tidak suka itu menjadi rumah kita selama 5 tahun. Iya. Tempat kita beradu ide, gagasan, dan juga piring makan kita ada di situ. Betul. Selama 5 tahun. Lalu bayangkan bagaimana kemudian hubungan kita antara fraksi, antara sesama anggota tidak baku enak. Kemudian contohnya ketika kita hadir di sana kemudian mereka tiba-tiba bubar meninggalkan, itu sebenarnya secara psikologis sangat tidak baik sekali. Nggak enak ya. Gitu ya. Artinya berarti selama 2 periode masih banyak hal-hal yang sebenarnya belum tercapai yang diinginkan Adik Sapon ya. Betul ya. Banyak sekali sebenarnya. Konkretnya apa? Jadi seperti contohnya ini Kak, ini ketika saya masuk DPR dulu itu. Ya. Jadi dulu ada seorang ibu satu, ibunya ini namanya Tante Mariam, kita panggil dia Tante Mariam. Beliau itu jualan pisang goreng. Lalu pagi itu beliau dengan anak-anaknya 2 itu sedang waktunya yang harus orang sekolah. Terus saya tanya, itu kenapa tidak sekolah? Terus ibunya itu beliau menjawab tetapi dengan roman muka yang sepertinya ada sesuatu yang dia sembunyikan. Lalu saya ikut ke rumahnya, saya tanya, Tante, kenapa ini dia kan sudah usia sekolah, kenapa tidak sekolah, baru jam sekolah? Tante, ibu itu bilang mau masuk SM, dia anaknya tuh waktu itu mau masuk SMA. Mau masuk SMA itu dia harus siap dana sekitar 3 juta. Anaknya yang mau masuk SD itu harus siap dana sekitar 1 juta. Sedangkan suaminya itu sudah almarhum. Dari mana dia mendapatkan uang itu untuk menyekolahkan anaknya? Lalu kemudian saya berpikir, waduh ini kayaknya dia seperti gunung es yang kelihatan di atas sedikit tetapi di bawah ini banyak. Karena tahu, saya langsung temui kepala dinas pendidikan ketika itu. Saya datang tuh jam 10 pagi, saya baru bisa ketemu jam 2 siang. Setelah ketemu jam 2 siang itu pun durasi pertemuan itu tidak sampai 3 menit. Karena waktu itu beliau memang lagi sibuk, ada dokumen yang harus beliau tanda tangan banyak. Lalu saya tanya, Ibu kenapa orang mau masuk sekolah pendidikan begitu mahal? Lalu beliau sambil tanda tangan beliau jawab, ya kalau kita mau pendidikan berkualitas kita harus berani bayar mahal. Sudah ya, saya minta maaf, kerjaan saya lagi banyak. Akhirnya saya keluar. Jadi ketika saya keluar tuh di pikiran saya itu, saya bilang mungkin di pekerjaan saya hari ini ketika itu di LSM, saya mungkin cukup dihormati di beberapa mitra-mitra kerja. Tetapi di sini saya tidak dianggap karena saya bukan bagian dari pemerintah. Maka saya harus masuk dalam sistem itu. Jadi pulangnya itu Kak, saya kemudian cari-cari partai nih. Ini di mana? Semua partai sudah pada punya orang semua. Sudah full semua. Lalu saya coba kontak Pak Hartono. Waktu itu beliau ketua DPD PAN, Mas Har, ada tidak ini. Nah, ketika itu sudah full, tetapi ada salah satu anggota DPR, bakal calon, yang kemudian mengundurkan diri. Jadi kemudian saya langsung masuk dan situ saya berproses, alhamdulillah saya menang. Karena ketika saya masuk itu, dinas yang pertama saya minta untuk melakukan rapat kerja itu adalah dinas pendidikan. Dinas pendidikan, oke. Ya. Nah, pada saat pertama masuk itu dengar-dengar juga nyalek yang pertama itu nggak ada ini ya. Lulus gitu banyak ya. Artinya itu seperti apa? Kan sekarang orang bilang, aduh kalau mau maju DPD pasti harus siapin ini ya, yang banyak ya, finansialnya harus kuat gitu. Dan memang itu tidak dipungkiri. Tapi kata yang saya dapatkan info, Adik Sapon nggak gitu ya? Iya. Jadi Karos begini, ini salah satu pemilih ini mereka dan keluarganya. Jadi investasi sosial itu harus kita sudah bangun sejauh waktu tanpa kita harus memikir suatu saat kita akan dapat apa itu. Karena satu prinsip yang saya pegang diajarkan oleh orang tua juga, agama juga mengajarkan bahwa ketika kita bisa memberikan sesuatu, maka sebenarnya itu adalah sesuatu yang nanti akan kembali juga untuk kita itu. Lalu
banyak keluarga-keluarga di HBM itu yang dari orang tua saya kita sudah membangun hubungan baik. Hubungan baik itu bukan saja bahwa kita harus kasih mereka materi, uang dan lain sebagainya, tidak, tetapi tegur sapa. Ketika ada hajatan di rumah kita datang, ketika ada keluarga duka kita melayat. Itu sih sebenarnya Investasi sebenarnya. investasi yang kita lakukan. Investasi sosial. Iya kan. Jadi ketika pemilihan itu Kak, ini ini saya baru cerita lagi di Kak Ros ini. Iya. Dulu itu tim saya itu sudah, tim itu adik-adik ini, anak-anak santri-santri saya ini, mereka sudah petakan, kakak nanti di TPS di atas ini kakak dapat 5 suara saja. Kenapa bisa? Karena kakak kayaknya ini semua sudah tidak bisa, karena ini ada orang kuat di atas yang ini. Kakak di sini nanti kakak hanya dapat suara 25, kakak di sini hanya dapat suara 50 gitu. Tapi pada saat penghitungan suara, yang diprediksi 5 suara itu, ternyata suara saya sudah 100 lebih. Jadi Malah melambung ya. malah melambung. Jadi waktu itu saya tidak fokus ke situ, saya malah fokus ke TPS-TPS lain yang mungkin nanti saya bisa mendulang suara di situ. Lalu mereka, kakak ini kakak punya suara sudah 50, kakak sudah 80, kakak sudah 100. Loh dari mana suara-suara itu? Saya tidak bisa prediksi suara itu Kak. Lalu setelah selesai pemilihan datanglah orang-orang tua. Mereka bilang, anak, dulu kau punya orang tua itu dengan kita tuh sudah seperti keluarga. Terus saya minta maaf sudah seperti keluarga. Jadi ketika kau punya orang tua sudah tidak ada, tapi dia punya anak sedang berjuang, kita tidak bisa tinggalkan kau gitu. Padahal orang-orang ini yang saya punya pikiran tuh dari awal tidak mungkin mereka akan memilih saya, karena dari latar belakang agama, latar belakang suku, ras itu tidak akan connect itu. Tetapi ternyata itu Kak, investasi sosial itu, mereka datang dan ikhlas bahwa hanya cara itulah kami bisa membalas kebaikan keluarga. Itu yang dinamakan dengan rezeki ya. Iya, Kak. Untuk adik sahabat, artinya kita tidak duga-duga ternyata malah bisa mendulang suara di situ. Artinya ya selama ini kebaikan-kebaikan yang kita tanam ya dipetik ya sama adik sahabat ya. Nah, setelah menjadi masuk di legislatif ya, informasi yang saya dapat sudah 2 periode ya. Iya, Kak. Itu kan nggak punya tanda kutip apa-apa, nggak punya apa-apa gitu. Apa benar seperti itu? Saya kemarin sempat tanya Pak Rudin, apa benar? Iya kayaknya gitu deh. Iya. Bisa diceritakan? Jadi begini Kak, teman-teman semua. Jadi itulah bedanya ketika kita dipilih duduk di kursi DPR dengan tadi tuh Kak. Ada orang-orang yang ikhlas datang untuk saya punya suara, saya bantu kok, karena cara itu saya bisa bantu gitu. Lalu bagaimana ketika kita sudah punya jabatan, lalu kita menikmati jabatan itu, sedangkan mereka dalam kehidupan mereka juga masih terbatas. Bagi saya ini sesuatu yang tidak adil dan tidak elok, tidak etis. Karena mereka adalah orang yang tidak mampu yang memilih kita, lalu kemudian kita menikmati fasilitas-fasilitas kita itu untuk pribadi kita. Jadi ya itu Kak, jadi sampai hari ini tuh kadang terima bulan tuh tengah bulan juga uang sudah habis. Karena tanpa disalurkan ke konstituen, ke masyarakat. Iya, jadi kadang-kadang itu Kak, di rumah itu orang datang itu tidak bisa ini. Jadi rumah itu mereka kadang datang dengan segala macam keluhan. Lalu ketika mereka datang, tidak sampai hati kita bilang, aduh minta maaf ini saya tidak ada uang atau tidak ada, pokoknya tidak ada uang, kita akan berpikir pinjam ke atau bagaimana tuh, pastikan mereka juga harus dapat itu. Tetap saja ada jalannya ya. Tetap aja ada jalan, iya Kak. Benar. Itu yang rumah singgah juga itu termasuk yang di Makassar ya. Jadi rumah singgah itu bagaimana Kak? Saya itu ingin menghadirkan sebuah laboratorium kehidupan buat masyarakat di situ, bahwa ternyata hidup ini tidak hanya soal tentang kita sendiri. Ada banyak orang-orang di luar sana yang mereka juga membutuhkan, tetapi ternyata mereka tidak punya akses. Nah, mudah-mudahan ketika setiap orang yang datang ke rumah singgah ini, mereka bukan hanya kasihan ada anak-anak, tetapi mudah-mudahan mereka pulang, mereka ingat bahwa tidak perlu saya harus ke panti asuhan untuk kemudian menunjukkan rasa simpati saya. Tetapi ketika ada tetangga-tetangga saya yang mereka juga tidak cukup, maka saya bisa memberikan rasa simpati atau empati saya ke mereka. Itu rumah singgah mendanai siapa? Apa dari jadi swadaya? Begini Kak, itu untuk membiayai eksistensi rumah singgah itu hari ke hari itu ya dari gaji itu sudah. Iya ya,
termasuk biaya ramai, pendidikan anak-anak luar biasa itu. ya. Iya. Oke. Nah, kalau artinya ada sebagian itu loh yang tadi yang beranggapan bahwa kalau di DPR, sepertinya DPRD kota itu dijadikan tumpuan untuk ya mencari nafkah gitu, Iya. kutip gitu ya. Nah, semestinya nggak seperti itu ya. Betul. Mestinya ya memang kita harus memperhatikan masyarakat. Iya. Nah, berarti kedepannya ini sudah ada ancang-ancang untuk lebih tinggi lagi. Iya, itu yang seperti tadi saya bilang Kak, saya pikir 2 periode Bisa sudah jadi cukup. 02 ya. Aduh, saya pikir sudah cukup kemarin di 2 periode di DPRD kota karena ternyata tidak banyak sih yang bisa kita lakukan itu. Gitu. Jadi, tetapi kemudian muncul Provinsi Papua Barat Iya. Daya. Lalu ya saya juga harus timbang-timbang bahwa ketika saya meninggalkan gelanggang politik ini, lalu kemudian saya kembali dengan kehidupan personal saya, maka sebenarnya saya juga tidak adil. Seharusnya ketika kita manusia ini kan sudah ditakdirkan untuk menjadi khalifatul ardi itu. Betul. Satu manusia dia juga harus membawa manfaat bagi manusia lain dalam konteks kemampuan dia. Nah, saya merasa bahwa hari ini background saya sudah jelas bahwa rekam jejak saya di politik sudah jelas. Lalu kemudian saya mungkin tidak boleh meninggalkan itu. Saya juga harus memastikan bahwa politik yang tadi seperti Karo sampaikan bahwa DPR ini bukan menjadi tempat mencari hidup, tetapi itu adalah ladang pengabdian yang harus kita terus rawat. Strategi atau komitmen-komitmen pengabdian kita itu. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan kalau seandainya hitungan waktu ke depan ini kita lihat seperti apa, kemungkinan saya ya akan berpertimbangan tetap eksis di politik. Tetap eksis politik. Iya. Kalau mau kemana ya Kemana? masih rahasia Iya ya. iya Kak, iya. Nah, untuk kalau kita melihat ya perkembangan Kota Sorong sendiri kan 2 periode ya. Iya. Yang utama sebenarnya persoalan itu masalah banjir ya. Itu Iya. kenapa sampai belum bisa tertangani ya secara konkretnya itu. Betul Kak. Jadi kota ini kan kecil saja ini sebenarnya. Kalau seandainya semua pemimpin punya komitmen yang kuat, kemudian didukung oleh pimpinan-pimpinan OPD yang mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan visi misi kepala daerah itu dengan baik, saya yakin semua tahapan-tahapan pembangunan itu akan berjalan secara sistematis, koordinatif dan terarah itu. Ini kan yang terjadi hari ini tuh kan pemimpin maunya seperti ini, tetapi kemudian implementasi di lapangannya jalannya beda-beda. Tidak ketemunya di mana sebenarnya? Kemudian itu Kak, itu bagus yang Karos tanyakan ini. Jadi kita untuk membangun Kota Sorong ini kan ada 3 sumber pembiayaan dari pusat kementerian, kemudian dari provinsi dan juga dari Kota Sorong. Kadang itu Karos dari pusat mereka mau bangun sesuatu itu mereka hanya datang untuk sounding saja, tetapi kemudian actionnya itu tidak melibatkan pihak pemerintah kota. Provinsi pun begitu, mereka mau membangun semua itu orientasinya itu hanya bagaimana anggaran terserap. Tetapi kemudian bagaimana koordinasi terjaga, manfaatnya secara dampak kesinambungannya seperti apa itu tidak pernah menjadi prioritas itu. Jadi semestinya daerah ya yang artinya dilimpahkan ke daerah jadi gitu ya. Jadi seperti kemarin itu Kak, ketika banjir yang terakhir kemarin itu, lalu kemudian dari provinsi turun bantuan 5 miliar, mereka eksplor kiri kanan kasih ini semua. Nah coba bayangkan kalau semua tahapan pembangunan dilakukan dengan koordinasi yang baik, saya pikir itu tidak butuh dana terlalu banyak-banyak sih. Yang penting provinsi punya berapa, kota punya berapa, gabung jurus, kemudian ayo kita selesaikan drainase di kota. Setelah drainase kota, pusat kalian punya dana berapa, ayo kita perbaiki alur sungai. Daerah aliran sungai ini kita tata dia, pemukiman di pinggir sungai ini kita tata dia seperti apa. Itu kalau itu dilakukan saya yakin ya masalah banjir pasti akan kita selesaikan. Artinya seperti di Jupiter itu kan tiap hari dilewati DPRD kota. DPR kota ya. Ini apa tidak merasa tiap hari kerja kebanjiran gitu, nggak ada upaya gitu. Artinya bagaimana mengatasi ya terutama masalah banjir. Betul, itu sebenarnya tamparan juga buat kita. Tamparan sekali gitu. Saya bilang ini jangan deh. Mereka menghina dengan cara yang itu. Apakah ini juga berawal juga dari pembangunan-pembangunan yang sudah tidak diperhatikan lagi, drainasenya yang semakin sembarangan gitu. Jadi kota ini tuh Kak, itu kota ini sebenarnya dia adalah kota yang cukup modern, tetapi kemudian dikelola dengan primitif itu. Primitifnya dalam arti bahwa semua orang mau membangun, mereka tidak perlu pakai IMB, mereka tinggal bangun, mereka tidak pikir bahwa ini daerah resapan, ini daerah peruntukannya seperti apa, mereka asal bangun. Dan kesalahan dari teman-teman di pemerintah juga bahwa
mereka tidak melakukan cek di lapangan untuk memastikan bahwa ini sesuai tidak dengan peruntukan daerah ini, peruntukan untuk sektor ekonomi, sektor pemukiman, sektor sekolah, dan lain sebagainya. Akhirnya orang bisa bangun tempat-tempat karaoke di dekat sekolah, orang bisa bangun tempat-tempat hiburan malam dekat rumah ibadah, dan lain sebagainya. Nah, ketika koordinasi ini jalannya tidak baik, Karos, maka sampai kapanpun, berapa banyak pun uang yang dipakai untuk menata kota ini, pasti semua akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ini kan 2024 mendatang ya, mereka akan bertarung yang khususnya siapa nanti jadi 01 PBD ya. Iya. Mestinya itu harus jadi isu utama ya. Betul, iya. Nah, bagaimana bisa menangani masalah banjir ya? Iya, Kalau betul, dia iya. sudah oke ya begitu yang bisa kita pilih Bisa sebenarnya. pilih, Nah, untuk perkembangan kembali kita ke politik ya, untuk partai sendiri saya masih bertanya-tanya itu para caleg ataupun yang sudah jadi itu memang apa ada kewajiban juga ke partai setiap bulannya gitu? Iya. Iya. Itu wajib. Wajib. Wajib itu. Wajib. Kalau di partainya kami itu wajib tiap bulan kita harus menyisikan. Tetapi itu sebenarnya nanti kembali juga ke kita. Oh, iya. Jadi contohnya kita store ke pusat. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan apa kita bisa seperti nanti pada saat mau pemilihan itu bisa dipakai jadi dana saksi. Jadi anggaplah kita nabung untuk nanti kemudian 5 tahun kita ambil untuk membiayai para saksi-saksi gitu. Gitu. Untuk nyalek apa ada? Untuk nyalek, Oh, ya. Untuk maju, misalnya seperti kemarin Ade Sabun maju masuk di PAN ya, itu Ya. apa ada apa maharnya gitu? Oh tidak. Tidak ada mahar untuk di tidak ada PAN ya? mahar. Iya. Nanti ketika kita sudah terpilih baru kita punya kewajiban kepada partai. Kemarin dengar-dengar katanya Ade Sabun mau pindah, mau hengkang dari PAN. Itu ada cerita seperti itu karena ada sedikit tersinggung gitu saat Pak gini Iya. datanya. Jadi ya itulah dinamika Pak politik Zul kan. datang tuh. Iya, dinamika politik itu, Karos. Jadi Iya. ya politik itu kan dinamis. Hari ini mungkin ada tendensi, besok mungkin bisa cooling down. Calling down. Nanti bisa suatu saat mungkin kita saya juga sudah tidak ini. Itu sebenarnya bukan menunjukkan bahwa sifat pragmatis atau tidak konsisten, tetapi itu adalah bagian daripada ternyata kita juga harus menjaga karakter orang, menaruh rasa hormat kepada orang karena hati manusia ini kan mudah terbolak-balik gitu. Terbolak-balik. Jadi prinsip-prinsip kemanusiaan juga harus kita jaga, bagaimana menjunjung tinggi respect kepada orang, kemudian itu koordinasi juga harus jalan, dan juga yang paling terpenting adalah ketika kita sudah ada di dalam sebuah partai atau sebuah organisasi, maka kita juga harus menjaga koordinasi, komunikasi, dan juga itu kesatuan sikap dengan keputusan-keputusan yang kita ambil itu. Ini nanti PAN nomor berapa? 17 ya? PAN 17. Kasusnya sendiri seperti apa nanti Iya. di 2024 kan partai-partai ini sudah mempersiapkan Iya. semuanya ya. PAN apa bisa tetap eksis? Betul. Kami ini tetap meyakini begini Kak, bahwa apa yang sudah dilakukan pasti semua akan kami tuai. Jadi ketika suatu waktu PAN ternyata dia tidak bisa mendapatkan hasil maksimal, maka itulah dampak yang harus dituai dari semua yang sudah dilakukan. Jadi sebenarnya berpolitik itu kita enjoy saja, Kak. Enjoy. Ketika kita mampu all out melakukan segala sesuatu, maka ketika tiba waktunya, ketika kita tidak dapat, maka sebenarnya kodratnya begitu seperti itu. Orang banyak kok, banyak yang sudah pergi bersedekah ke masjid, ke gereja, menabur ke sana kemari. Ternyata pada saat ini mereka tidak terpilih. Maka mereka harus menerima itu, bahwa itu adalah takdir, itu adalah jalan mereka. Kalau mereka kemudian, saya sudah investasi mahal-mahal gini, yang stres nanti kita sendiri itu. Jadi harus ikhlas ya. Harus ikhlas itu, artinya memang harus siap kalau mau terjun ke dunia Betul, politik ya. Politik itu katanya rusak ya. Rusaknya di mana sebenarnya? Seperti kata orang itu. Politik itu sebenarnya sih Kak, kalau mau diimplementasikan sebaik-baiknya itu adalah jalan pengabdian yang paling indah. Indahnya di mana? Jadi begini Kak. Itu saling sikut-sikut biasanya. Contohnya kayak begini Kak Ros. Ketika ada orang sakit, maka kita bisa membantu karena kita punya wewenang di situ. Karena kita punya jabatan, kita bisa kemudian intervensi secara politik. Tetapi kalau kita tidak punya jabatan politik, maka kita akan sulit mengakses itu. Paling kitanya. Nah, ketika kita bisa melakukan itu, Kak, dan kemudian mereka tertolong, ada sebuah kepuasan batin yang bisa kita rasakan. Nah, di situ sebenarnya implementasi ibadah kita yang sebenarnya di situ. Percuma kita
baik sama Tuhan, tetapi kita tidak baik sama manusia. Itu kemudian yang kedua, yang merusakkan politik itu Kak, itu sebenarnya karena kalau orang Jawa bilang kemaruk. Kemaruk itu kan tingkatannya rakus. Ya, serakah. Serakah itu. Nah, kalau sudah sampai pada tingkatan itu Kak, kemudian politik jadi rusak karena di situ. Jadi, akhirnya orang kemudian merangkak, oh dia DPR, segala caranya dihalalkan itu. Nah itu, yang tidak siap ya jangan coba-coba gitu ya, politik jahat. Godaannya kuat. Godaannya kuat sekali ya, memang. Maaf kayak di DPR manapun juga itu punya potensi untuk bagaimana kita bisa mendapatkan kekayaan dengan mudah. Benar. Kesempatan ada. Kesempatannya besar sekali ya. Contohnya apa? Kayak gini Kak, lihat. Contohnya, ini dinas ini, mana RK rencana kerja anggaran kalian mana? Coba lihat, kita turun lihat. Ini kenapa tidak sesuai dan ini? Kamu mau usah bawa ini ke pansus, kamu mau usah bawa ini ke ini, 86 kan di belakang ya, itu. Benar, cerita lama sebenarnya. Sebenarnya bisa, apalagi kalau ada DPR yang tukang ribut, yang ini tuh kata itu bisa jadi lahan. Tetapi ya saya bersyukur bahwa selama ini kami di DPRD kota ya teman-teman semua pada aturan mainnya enak-enak semua. Dijalani seperti semua. Jadi di Kota Sorong itu Kak Ros, sampai hari ini tuh saya yakin tidak ada anggota DPR yang mampu bangun rumah baru. Iya. Tidak ada anggota DPR yang mereka bisa beli mobil secara tunai. Why? Kenapa? Karena kayak itu yang tadi saya bilang. Mereka sudah jadi DPR, itu orang tiap hari datang ke rumah, datang ke kantor. Konstituennya. Dan mereka harus merawat itu Kak. Kalau mereka tidak rawat, 5 tahun lagi kok tidak akan dapat suara dari mereka. Jadi kalau orang bermimpi bahwa di DPR dia akan kaya raya, sampai ke sana tuh kayaknya dia gila itu. Iya kan? Apalagi dalam kondisi sekarang ya. Artinya juga masyarakat juga kan sudah pintar, sudah pandai. Itu artinya kalau ada yang tidak benar ya cepat sekali viral kan. Iya. Nah itu harus betul iya. Jadi itu sudah apalagi di dunia yang terbuka seperti kayak begini kan Kak. Jadi apa-apa cepat diekspos. Jadi kita juga harus menjaga performa kita dengan baik. Saya ingat dulu waktu Carlos komen saya di Facebook itu harus saya cepat luruskan itu kan waktu itu. Karena kalau tidak, maksudnya begini, di satu sisi Carlos ini kan jaringannya kuat. Dan apa yang Carlos sampaikan itu bisa menjadi penekanan kepada publik bahwa oh iya ternyata ada something trouble ini. Makanya harus cepat kita luruskan. Kalau kita tidak proaktif, tidak responsif atau tidak kreatif, kita akan membunuh diri kita sendiri itu kan. Keren banget ya. Perbincangan hari ini kayaknya waktu sudah. Terima kasih banyak Kak ya. Baik. Saya kira itu untuk perbincangan kita pada siang hari ini, sahabat podcast. Banyak sekali yang kita petik dari narasumber kita hari ini, Adik Sabo Nama. Yang pertama adalah beliau itu bekerja secara ikhlas ya. Ada investasi sosial yang sudah tertanam sehingga bagaimana beliau bisa lolos masuk ke DPRD kota tanpa fulus yang banyak, tanpa duit yang banyak. Itu yang saya tangkap. Dan setelah menjadi anggota dewan, beliau juga tidak berpikir untuk memperkaya diri ya. Nah untuk kedepannya beliau mau kemana? Katanya masih rahasia. Apakah mau di provinsi atau ada lagi yang diancang-ancang gitu ya, diincar-incar. Nah kita tunggu saja. Baik, saya akhiri perbincangan siang hari ini. Terima kasih Adik Sabon sudah hadir, sudah memenuhi undangan kami dan sahabat podcast. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada edisi berikutnya. Dan jangan lupa supaya channel kita ini tetap eksis, jangan lupa like, komen, dan website kami juga radarsorong.id itu juga selalu eksis untuk berita-berita ya, yang update gitu. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak ya.